semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Matematika Wajib akan menguraikan materi mengenai aturan sinus dan kosinus beserta perhitungan luas segitiga. Sebelum itu, perkenalkan saya Stefani Aurelindaci. Dan perkenalkan, nama saya Albertus Putra Jakarta. Nama saya Dusafan Digaho. Nama saya Griffiths Lawe. Nama saya Olivian Halao. Nama saya Bernadette Agustiani Bang. Jangan lupa untuk menyaksikan video kami. Terima kasih. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian aturan sinus. Misalnya diketahui suatu segitiga ABC dengan sudut-sudutnya sudut A, sudut B, dan sudut C. Di depan sudut A ada sisi, kita namakan sisi A. Di depan sudut B ada sisi, kita namakan sisi B. Dan di depan sudut C ada sisi, kita namakan sisi C. Nah, pada segitiga ABC ini berlaku perbandingan jika kita bagi suatu sisi, misalnya sisi A kita bagi dengan sin sudut yang ada di depannya. A kita bagi dengan sin A, hasilnya A per sin A. B kita bagi dengan sin B, hasilnya B per sin B. C kita bagi dengan sin C, hasilnya C per sin C. Nah, perbandingan ini yang disebut perbandingan sebagai aturan sinus. Ini bisa kita gunakan untuk mencari suatu sisi atau sudut yang berada atau yang saling berhadapan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan satu contoh di aturan sinus. Contohnya yaitu diketahui segitiga PQR dengan nilai PR sama dengan 8 cm dan nilai QR sama dengan 4 akar 6 cm dan sudut P sama dengan 60 derajat. Yang ditanya yaitu tentukanlah besar sudut PQR. Nilai PR tadi 8 cm, nilai QR 4 akar 6 dan nilai sudut P sama dengan 60 derajat. Yang ditanya tentukan besar sudut P, Q, dan R. Seperti di aturan sinus, 4 akar 6 per sin 60 derajat dikali A per sin A dikali silang menjadi 4 akar 6 sin A sama dengan A sin 60 derajat. Sin A sama dengan 8 sin 60 derajat per 4 akar 6. Sin A sama dengan 8 1 per 2 akar 3. Dari mana 1 per 2 akar 3? Dari tabel trigonometri. Dari nilai 60 derajat, yaitu 1 per 2 akar 3 per 4 akar 6. Jadi sin A sama dengan 4 akar 3 per 4 akar 6. Karena ini nilainya sama, 4, maka dicoret saja. Sama dengan akar 3 per 6. Sama dengan disederhanakan saja menjadi 1 per 2. Akar 1 per 2. Sama dengan akar 1 per akar 2. Sin A sama dengan 1 akar 2. Kita rasionalkan menjadi 1 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Sama dengan 1 kali akar 2 sama dengan 1 akar 2. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Akarnya terlepas. Sin A sama dengan 1 per 2 akar 2. A sama dengan 45 derajat. Dari mana 45 derajat ini adalah dari tabel trigonometri. Nilai 1 per 2 akar 2 adalah 45 derajat. Jadi besar sudut PQR adalah 45 derajat. Sekian dari pertemuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aturan kosinus. Diketahui segitiga ABC yang dimana sisi A berada di depan sudut A, sisi B berada di depan sudut B, dan sisi C berada di depan sudut C. Misalnya diketahui nilai dari sisi B dan sisi C, kemudian sudut yang diapit oleh kedua sisi ini adalah sudut A. Dan kita mau mencari nilai dari sisi A yang belum diketahui nilainya. Untuk mencari tahu nilai dari sisi ini,
maka kita gunakan aturan kosinus. Nah, sisi yang mau kita cari nilainya dikuadratkan, yaitu A kuadrat, lalu sama dengan sisi yang diketahui nilainya dikuadratkan dan ditambahkan. Itulah B kuadrat ditambah C kuadrat, dikurangi 2 dikali B kali C, sud cos A. Cos A ini berada di depan sisi yang mau kita cari nilainya. Dan selanjutnya, bila yang diketahui nilai dari sisi A dan sisi C, maka kita mau mencari nilai dari sisi B. Kita gunakan aturan kosinus. B kuadrat sama dengan sisi yang diketahui nilainya dikuadratkan dan ditambahkan, yaitu A kuadrat ditambah C kuadrat, dikurangi dengan 2 dikali A kali C. A kali C ini adalah sisi lain yang diketahui nilainya, dan dikalikan lagi dengan cos B. Sudut B ini berada di depan sisi yang mau kita cari nilainya. Dan selanjutnya, jika yang diketahui adalah nilai dari sisi A dan sisi B, dan kita mau mencari nilai dari sisi C, maka aturan kosinusnya yaitu C kuadrat sama dengan sisi lain yang diketahui nilainya dikuadratkan dan ditambahkan. A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi dengan 2 dikali sisi lain yang diketahui nilainya yaitu AB, 2 kali AB dikali cos C. Cos C ini sudut C berada di depan sisi yang mau kita cari nilainya. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai aturan kosinus. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Contoh soal diketahui sudut ABC sama dengan panjang AB sama dengan 6 cm, panjang AC sama dengan 3 cm, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Tentukanlah panjang AC. Panjang A dan B sama dengan 6, panjang AC sama dengan 3, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Dan ditanya adalah panjang dari BC. Penyelesaiannya adalah seperti pada aturan kosinus, yaitu BC kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 6 kuadrat kurang 2 kali 3 kali 6 cos 60 derajat sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9 ditambah 6 kali 6 sama dengan 36 dikurang 2 kali 3 6, 6 kali 6 36. Cos 60 derajat sama dengan 1/2 sama dengan 9 tambah 36 sama dengan 43 dikurang 36 kali setengah sama dengan 18. 43 kurang 18 sama dengan 27. Karena nilai 27 ini dari BC kuadrat, sedangkan kita mau cari panjang dari sisi BC, maka 27 ini kita akarkan menjadi BC sama dengan akar 27 sama dengan akar 9 kali 3, 9 akarnya 3 akar 3. Jadi panjang dari BC adalah 3 akar 3. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi luas segitiga. Luas segitiga juga kita bisa menggunakan trigonometri untuk mencari alas dan tingginya. Yaitu luas segitiga sudut A, B, dan C. Sudut A dan B, C untuk mencari alas dan tingginya, yaitu kita juga bisa membalikan dari setengah sisi sisinya, yaitu sisinya A, C, dan D. Kita mengkalikannya yaitu B kali B setengah kali sisi C yang diambil sudut A, yaitu luas sama dengan 1/2 BC sin A. Begitu juga dengan sudut B, yaitu setengah dikali C, setengah dikali sisi C yang diambil sudut B, yaitu luas 1/2 AC sin B. Begitu juga dengan sudut C, yaitu dari sisi A, B, dan dari setengah dikali sisi AB, sudut yang diambil sudut C, yaitu luas 1/2 AB sin C. Baik teman-teman,
Perkenalkan, nama saya Olivia Halal. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari dua segitiga. Yang pertama kita gambarkan. Tingginya kita buat 10 cm dan alasnya kita buat 12 cm. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari luas segitiga sama dengan L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setelah itu kita turunkan setengah kali, seperti yang kita ketahui alasnya di sini sama dengan 12 cm dan tingginya sama dengan 10 cm. Setelah itu kita bagikan 2 dengan 12. 2 dibagi 12 sama dengan 6. 1 dikali 6 sama dengan 6 dan 6 dikali 10 sama dengan 60. Jadi hasilnya sama dengan 60 cm. Jangan lupa dibuat kuadrat. Jadi hasil akhirnya sama dengan 60 cm kuadrat. Terima kasih.